Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Andreas. Saya mau bertanya, ya, kenapa saat ini mesin mining difokuskan pada Ethereum? Kenapa kok bukan misalnya Bitcoin? Kalau kita ngomong Ethereum, pada minggu-minggu ini saya lihat juga harganya turun ya. Atau mungkin kenapa tidak mencari yang lain, misalnya Binance gitu ya. Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, saya juga melihat bahwa di internet itu banyak dinyatakan bahwa pada musim semi 2022 itu akan diluncurkan tentang apa yang metaverse gitu ya. Nah, pengaruhnya terhadap mata uang kripto ini bagaimana? Dan mungkin Pak Andreas bisa menceritakan kira-kira kedepannya seperti apa, atau kripto yang mana yang akan lebih unggul gitu ya. Ya, mungkin itu. Pertanyaannya grosiran, Pak. Ya. Oke, kenapa Ethereum? Oke ya. Jadi begini. Siapa di sini yang sudah mengikuti kripto cukup panjang? Ada? Oke. Pada tahun 2017 kemarin, Bitcoin mencapai puncaknya di harga 300 juta. Betul ya? Betul. Ada yang untung? Ada. Ada yang rugi? Banyak. Oke. Setelah Bitcoin mencapai puncaknya di 300 juta, Bitcoin terus turun dan mencapai bottom di harga 40 juta. Betul. Betul ya? Iya, Pak. Sudah ngalami ya? Apa yang terjadi pada saat Bitcoin mencapai 40 juta? Semua orang panik. Semua orang bilang Bitcoin nggak ada masa depan. Betul. Betul ya? Scam. Semua orang bilang Bitcoin scam. Betul. Tetapi seharusnya yang namanya hal yang bisa naik itu pasti bisa turun. Segala sesuatu yang bisa turun maka dia juga bisa naik. Ethereum posisinya sama seperti Bitcoin di tahun 2018, Pak. Harga Ethereum saat ini hanya sekitar 60 juta. Ethereum adalah koin kedua terbesar di dunia. Ethereum adalah koin dengan nilai kapitalisasi terbesar kedua di dunia. Oke? Pada saat itu, saat Bitcoin mencapai nilai 40 juta, benar-benar di bawah. Bayangkan jika Bapak beli 10 saja. Kira-kira sekarang sudah jadi berapa uangnya? Betul kan? Apakah kita pernah tahu bahwa Bitcoin bakal mencapai 900 juta? Tidak. Nggak ada orang yang pernah tahu, Pak. Gitu ya. Tetapi jika Bitcoin bisa mencapai harga dari 40 juta bisa mencapai 900 juta, kira-kira masuk akal nggak kalau Ethereum bisa mencapai setengahnya? Masuk akal nggak? Masuk akal. Kira-kira berapa persen keuntungan Anda saat Ethereum bisa mencapai setengah dari Bitcoin? Luar biasa, Pak. Ya, itu sebabnya kita pilih Ethereum. Gitu ya. Namun di sisi teknis, masing-masing koin itu punya teknologinya sendiri. Bitcoin menggunakan SH256, Ethereum menggunakan ERC20, ada yang X11 dan lain sebagainya. Masing-masing teknologi itu hanya bisa dimainin dengan alatnya sendiri. Jadi nggak bisa dicampur-campur, Pak. Saat Anda beli ASIC, jadi Bitcoin itu
teknologinya SH256 hanya bisa dimainin dengan alat yang namanya ASIC. Saat Anda membeli alatnya, ASIC-nya, Anda nggak akan bisa mining Ethereum dengan itu. Tetapi Anda saat membeli, sudah memutuskan untuk membeli VGA, GPU, maka Anda tidak akan bisa mining Bitcoin dengan itu, gitu ya. Jadi Ethereum dan turunannya, atau Bitcoin dengan turunannya, atau ini dengan turunannya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus tentukan dulu di awal kita mau mining yang mana, maka alat yang cocok apa, gitu ya. Lalu mengenai Metaverse. Metaverse itu dunia yang baru, dunia yang sedang kita persiapkan, Pak. Jadi saya nggak akan buka infonya di sini hari ini. Ditunggu aja, itu adalah proyek kita yang berikutnya. Luar biasa.